Kita akan puji, kita katakan Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya, benar Yesus. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Kita katakan sekali lagi, banyak perkara. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Kita akan sekali lagi, kita katakan banyak perkara. Terima kasih Tuhan, Kau mengerti kami. Banyak perkara yang tak dapat. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Kehidupan ini, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan.
membiarkan kami. Janji-Mu bagi kami Tuhan, saat Engkau naik ke sorga bagi kami, Kau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Kau tidak akan pernah membiarkan kami menjadi yatim piatu. Tapi penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan nyata bagi kami. Ini yang menjadi iman kami kepadamu Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang tidak sedetik pun meninggalkan kami. Sekeliling kami boleh berubah, sekeliling kami boleh meninggalkan kami, tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan seberapa kami yang ada hari ini, hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap menerima berkat firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sehingga kehadiran kami hari ini benar-benar kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Anugerah mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah. Roh Kudus ambil alih pelayanan hari ini. Biar Engkau saja yang nampak dalam pemberitaan firman kami hari ini. Kami mau duduk diam terima kebenaran firman Allah dengan iman mengucap syukur. Alaskan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari semua percaya kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Diberkati Tuhan. Yes. Tuhan. Seberapa kita yang ada hari ini, saya percaya tidak mengurangi berkat Tuhan, sukacita Tuhan, bahkan anugerah mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Ya. Baik, hubungan dengan ibadah kita belum berjalan seperti sedia kala, seperti biasanya. Jadi tolong juga buat anak-anak untuk dijaga supaya kita semua hari ini bisa menerima kebenaran firman Allah. Ya, mau dipisah juga belum ada yang menangani secara khusus. Jadi saya pikir biarlah mereka dulu bersama-sama dengan kita. Dan hari ini saya mau menyampaikan selamat merayakan hari kemenangan ya. Ya, mereka menang, kita juga menang hari ini. Puji Tuhan, masih dalam hubungannya dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita lihat sehubungan juga dengan hari ini, hari Raya Idul Fitri, hari Raya mudik. Yang banyak sudah tidak mudik. Tapi hari ini saya rindu berbagi bagi saudara Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi saya percaya firman Allah selalu baru setiap hari. Katakan amin. Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat, saya jemput kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan pertama firman Allah kita hari ini. Kita akan baca ini bersama-sama dengan iman dalam hitungan saya yang ketiga. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Yang belum dapat boleh lihat di depan. Ya. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang percaya dikatakan amin. Berkati, silakan duduk. Hari kenaikan yang lalu saya bicara tentang tugas gereja, ya. Jadi tugas gereja Tuhan adalah untuk apa? Memberitakan Injil. Jadi kalau kita nggak memberitakan Injil, firman Allah bilang celaka. Kalau kita nggak memberitakan Injil, firman Tuhan bilang dia tidak akan pernah buka jalan, ya. Jadi nah, hari ini saudara-saudara, sehubungan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, saya rindu berbagi bagi kita semua di dalam ayat ini.
Ayat yang kedua, firman Allah bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi saudara-saudara, tujuan Yesus naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara. Amin. Kalau istilah keren hari ini bilang, Yesus itu mudik. Pulang kampung dia ke tempat asalnya. Ya mudik kan? Kalau pulang kampung ya mudik. Dia balik ke tempat asalnya, dia mudik juga. Jadi karena hari ini hari Lebaran ya saya bicara tentang mudik. Ya. Tujuan Yesus cuma satu waktu dia naik ke sorga. Hanya menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tentunya bagi saya dan saudara ada timbal balik. Kalau Yesus dia punya tugas naik ke sorga itu menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Nah tentunya sebelum kita sampai kepada sorga, sebelum kita sampai kepada tempat yang disediakan secara khusus, secara spesial oleh Yesus, tentunya di tempat ini, di dunia ini selama kita masih hidup, selama kita masih bergerak, selama kita masih bernapas, ada tugas kita juga. Ya, selain kita memberitakan Injil, kita juga sebelum sampai ke sorga, Tuhan ingin kita mempersiapkan segala sesuatu. Saya tanya saudara hari ini, saudara pernah pulang kampung? Pernah. Mulak tuhu tak? Ulu. Pernah. Apakah saudara pulang kampung itu tiba-tiba kucuk-kucuk bangun pagi, siangnya saudara mau langsung berangkat? Biasanya apa dulu? Persiapkan. Saya pulang kampung tanggal berapa ya? Saya cuti berapa hari ya? Kira-kira sampai di kampung saya berapa lama ya? Masih balik lagi atau enggak ya? Artinya apa? Bahwa untuk kita pergi ke kampung pun kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Nah kalau kita bicara sorga saudara, yang harus kita persiapkan adalah hal-hal yang kira-kira bisa ada sampai kita pakai di sorga. Bukan hanya sampai di perjalanan. Kalau bicara hanya perjalanan, kalau saudara mau pulang kampung, yang saudara siapkan paling makan, minum, selebihnya nggak ada. Tapi saya percaya waktu saudara mau pulang kampung, ada barang-barang yang saudara persiapkan untuk sampai di sana. Kira-kira sampai di kampung itu bisa bermanfaat. Biasanya paling bermanfaat kalau di kampung itu apa? Hepeng dong. Uang. Kalau kita bicara dunia. Nah saya ingin bicara bagi kita semua di waktu yang ada ini, kira-kira apa yang harus kita persiapkan untuk apa yang kita siapkan di dunia ini bisa bertahan sampai di sorga. Nggak sembarangan saudara-saudara. Kucuk-kucuk kita tiba di sorga, nggak ada itu. Harus ada persiapan. Nah saya ingin bicara beberapa hal. Mudah-mudahan waktunya kita cukup. Saya tidak ingin terlalu panjang dengan saudara hari ini karena saya tahu pikiran saudara juga sudah ketupat sama opor lontong. Ya, saya nggak tahu tadi sudah ada sempat dibawain sama tetangga, saya nggak tahu. Jadi saya akan terlalu berlama-lama dengan firman bagi saudara karena saya juga tahu saudara hari ini ya. Nah saya ingin bicara beberapa hal. Hal yang pertama yang kita tahu bersama bahwa Yesus itu naik ke sorga, dia mau siapkan tempat bagi kita. Nah bagi kita yang akan pergi ke tempat itu, kita juga harus mempersiapkan sesuatu yang tentunya yang kita persiapkan itu bisa dapat kita manfaatkan atau berguna sampai di sorga. Yang pertama, apa yang bisa bertahan sampai kita dapat sorga? Yang pertama apa? Iman. Iman itu akan mampu membawa kita bertahan dalam kondisi situasi hari-hari ini
Sehingga ketika sampai pada waktunya kita pergi ke sorga, iman yang inilah yang akan membawa kita masuk kepada kerajaan sorga. Coba saudara lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Sudah ada yang dapat? Tolong dibacakan bagi kita semua. Tetapi apa? Tanpa iman berkenan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kata berkenan kepada Allah itu bicara sorga, saudara-saudara. Jadi di sini firman Allah dengan tegas berkata, untuk kita bisa sampai sorga, tidak ada jalan lain selain kita harus beriman. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita harus beriman? Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kenapa kita harus beriman? Ibrani bilang tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi nggak mungkin kita masuk surga tanpa iman. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sudah dapat? Amin. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan orang yang membanggakan diri. Tadi kita temui Ibrani pasal 11. Ayatnya yang ke-6 dia bilang tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa iman nggak mungkin kita bisa sampai ke sorga. Yesus sudah mempersiapkan tempat bagi saya. Yesus sudah mempersiapkan tempat bagi saudara yang ada hari ini. Tapi kita bisa capai sorga itu kalau ada iman dalam hidup kita. Lukas pasal 18 kalau saya nggak salah, kekhawatiran Yesus dia bilang begini, jangan-jangan ketika aku datang ke dunia ini aku tidak mendapatkan iman. Jadi iman ini begitu penting. Teman saya anaknya namanya Iman. Tapi bukan iman itu yang dimaksud. Iman ini nggak bisa bawa dia ke sorga, nggak bisa bawa bapaknya ke sorga, nggak bisa. Iman hanya sekedar nama doang, iman. Iman yang menyelamatkan kita, yang setuju katakan amin. Tanpa iman kita tidak bisa beroleh kerajaan Allah. Coba saudara buka Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Coba saudara buka Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Sudah dapat? Baca. Yang sudah dapat, mari kita baca. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam terjemahan lama, ayat ini berbunyi begini. Jadi diterjemahkan dalam sebuah lagu yang sudah kita kenal. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup kita itu adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kita hidupi sekarang itu adalah hidup di dalam Anak Allah yang menyelamatkan kita. Jadi saudara, kalau nggak punya iman, jangan berharap kita sampai ke sorga. Di mana Allah berkata, melihat pun kita nggak bisa, apalagi masuk. Jadi harus beriman kepadaku. Kisah pasal 4 ayat 12 bilang begini. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Hanya orang yang beriman yang memiliki Kristus.
Yang nggak beriman, dia nggak akan dapat Kristus. Firman Allah berkata. Definisi iman itu apa sih, saudara? Ibrani 11 kan ayat 1. Iman itu percaya tanpa syarat. Gak ada syaratnya kalau beriman. Wah, kalau saya kaya, baru saya percaya kepada Yesus. Gak ada syarat begitu. Kalau saya miskin, kalau saya gak berhasil, saya tinggalkan Yesus. Itu iman bersyarat. Begitu sebaliknya. Oh, kalau saya miskin, saya berkekurangan, saya mau rajin berdoa. Giliran dia kaya, giliran dia dapat segala sesuatu, bukan berdoa lagi, berdosa. Beda-beda tipis ya. Jadi yang Tuhan tuntut bagi kita sebenarnya adalah mari kita tetap beriman. Iman tanpa syarat. Arti kata lain begini, ditolong Tuhan atau tidak ditolong, saya tetap percaya kepada Yesus. Amen. Itu iman. Kehidupanku seperti ini, saya tetap percaya Yesus. Saya belum diberkati, saya tetap percaya Yesus. Ini yang penting. Saya berkali-kali katakan, saudara-saudara, pandemi ini membuat kita kan mulai goyah hari-hari ini. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan di luar sana, ketika melihat situasi ini, mereka berkata, Tuhan ada di mana? Tuhan kenapa tidak menolong saya? Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan saya seperti ini? Saya sudah rajin, saya sudah setia beribadah kepada Tuhan, tapi kenyataan hidup saya seperti ini. Saya ditimpa oleh berbagai macam pergumulan hidup, membuat mereka mundur dari Tuhan. Iman mereka goyah. Makanya Yesus berkata, adakah kutemukan iman di bumi ini? Yesus pun khawatir. Jangan-jangan ketika dia datang, ketika tempat kita sudah siap, dia mau datang untuk menjemput kita, dia lihat, waduh, orang ini sudah tidak punya iman lagi. Kenapa? Karena pergumulan, karena masalah, karena tantangan hidup. Makanya saya katakan tadi, iman itu bukan hanya sekedar dasar, tetapi iman itu adalah merupakan sesuatu percaya tanpa syarat. Gak harus ada syarat-syaratnya. Teman saya dia bilang begini, masa-masa pandemi ini kan cerita ke saudara-saudara ya, hamba-hamba Tuhan biasa dapat bantuan sembako lah. Dia marah begini, saudara-saudara, ketika ada orang yang ingin membantu masih tanya jemaatnya berapa, sudah berapa lama pelayanan dan lain sebagainya. Dia bilang begini, kalaupun mau bantu, bantu aja lah, nggak harus tanya-tanya. Kayak pemerintah sekarang kan, mau dibantu, ini dapat BLT atau enggak, dapat bansos atau tidak, yang mana kriterianya? Ada kriterianya. Di dunia boleh pakai kriteria, tapi Tuhan tidak mau ada kriteria dalam kita beriman, saudara-saudara. Iman tanpa syarat. Saudara dibantu, tidak dibantu, ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia siapkan tempat bagi saya dan saudara. Ini yang penting. Ini yang lebih penting. Saya ingat Daniel. Coba saudara lihat Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Saudara lihat ayat yang ke-17. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saudara yang dapat? Tolong dibaca. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya katakan amin, saudara. Amin. Ini iman tanpa syarat. Daniel berkata bahwa aku percaya, saya yakin, saya punya Tuhan yang besar. Katakan amin, saudara. Saya punya Tuhan yang sanggup, saya punya Tuhan yang luar biasa, saya punya Tuhan yang dapat menyelesaikan setiap pergumulan saya. Itu kata Daniel. Tetapi dia bilang, seandainya pun tidak, biar Tuanku Raja, dia berkata kepada Raja, jikapun tidak Tuanku, biar Tuhan mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan
menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini iman tanpa syarat. Dia nggak pusing, dia tahu bahwa Tuhannya sanggup, dia tahu bahwa Tuhannya mampu, dia tahu bahwa Tuhannya luar biasa, dia tahu bahwa Tuhannya sanggup melepaskan dia. Dia tahu Tuhannya mampu. Tapi dalam sebuah perumpamaan kata dia berkata begini, seandainya pun Tuhanku tidak menolong aku, seandainya pun Tuhanku yang mampu itu tidak menolong aku tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Ini iman yang luar biasa. Nah, saya ingin kita hari-hari ini kita punya iman seperti ini. Untuk iman tidak melihat dulu apa yang ada di depan, tetapi kita melihat apa yang ada di atas. Apa yang dia sudah janjikan bagi saya dan saudara. Saya berkata beberapa waktu yang lalu, janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah oleh keadaan. Janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah oleh situasi yang terjadi hari-hari ini. Dia tetap menjadi Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang setia bagi saya dan saudara. Tidak ada yang bisa memprediksi hari-hari ini sampai kapan pandemi ini akan selesai, nggak ada. Bahkan Presiden mencanangkan kan nanti ke depan tahap berikutnya apa namanya? New normal. Kita harus hidup berdampingan dengan virus itu. Bisa dibayangkan. Loh, saya nggak tahu, kita lagi duduk di samping kita sudah ada orang yang terjangkiti. Tapi kita tidak harus memusuhi itu. Tetap kita hidup berdampingan. Tentu dengan beberapa persyaratan yang disampaikan oleh Departemen Kesehatan. Sulit saudara-saudara untuk membayangkan ke depan apa yang akan terjadi. Tapi mari kita punya iman seperti Daniel. Saya nggak pusing Tuhan mau tolong atau tidak. Saya tetap yakin bahwa saya pasti ditolong oleh Tuhan. Ini iman kita, saudara. Banyak di luar sana hari-hari ini sudah mulai jauh. Banyak di luar sana hari-hari ini sudah mulai meninggalkan Tuhan. Ada yang tadinya hidup mewah, sekarang dia gulung tikar. Bukan gulung tikar mau pulang kampung ya, gulung tikar memang bangkrut sudah. Saudara bisa bayangkan dalam sebuah perusahaan. Perusahaan ini mampu untuk mengadakan barang, untuk dia buat barang-barang gitu. Istilahnya dia memproduksi barang. Nah, itu istilahnya. Perusahaan yang ini bisa memproduksi barang, tetapi perusahaannya tidak bisa menjual produknya. Apa yang akan terjadi? Pasti bangkrut. Begitu sebaliknya, permintaan banyak, tetapi supplier ini nggak ada yang berani masuk ke situ. Bisa juga jadi bangkrut. Saudara lihat situasi ini hari-hari ini. Apalagi kita, ya sudah tidak punya apa-apa lagi, mau berusaha udah susah, masih kita mau bertahan. Dan ketika dia datang untuk kedua kali, dia berkata, aku mendapati iman dalam hidup. Masuklah tempat yang sudah aku siapkan kepadamu. Saya berharap kita semua bisa terima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tempat yang dia siapkan bagi saya dan saudara benar-benar menjadi milik saya dan saudara. Amin, saudara. Gak usah pusing berapa besar tempatnya. Yang penting kita ada di dalam sorga. Yang setuju katakan amin. Rumahnya mau 2 tingkat, mau 3 tingkat, kayak itu gak pusing. Mau ada plafon atau tidak, gak usah pusing. Yang penting intinya kita masuk sorga. Itu yang paling penting. Kalau tinggal masalah nanti ubinnya, ini masih pakai ubin yang satu, jemaat yang satu, dia sudah pakai granit, saya nggak tahu. Alkitab berkata bahwa lantai aja di sorga itu terbuat dari emas. Makanya kalau saudara masih simpan-simpan emas hari-hari ini, cepat-cepat jual. Karena waktu masuk sorga nggak ada gunanya. Ada satu ilustrasi mau masuk surga, saudara pernah dengar kan? Orang kaya dia bawa emas banyak-banyak. Penjaga pintu surga bilang begini, sorry, nggak boleh masuk. Karena dia negosiasi, akhirnya disuruh bawa lah. Oke lah, karena kamu di surga udah bawa aja lah. Waktu dia masuk surga, dia mulai melihat, sepanjang jalan ini emas. Dia mulai melihat, waduh gak ada harganya. Terus semakin ke dalam, dia lihat, rumah terbuat dari emas. Semuanya terbuat dari emas, semua terbuat dari emas. Sampai pada satu titik dia bilang begini, ternyata emas saya ini kalah dengan emas yang ada di sorga. Terus apa yang dia buat?
Dia lihat, ada tempat sampah. Dia mau buang itu emas. Terus penjaga surga bilang begini, jangan buang sampah sembarangan. Jadi bisa bayangkan, emas nggak ada harganya, saudara-saudara ya. Ya kecuali ada emas Gabriel. Itu ada harganya nanti di surga ya. Banyak emas yang ambil. Nanti di surga nggak ada harganya, saudara-saudara. Apa yang saudara miliki di bumi ini, yang saudara pertahankan, pasti nggak akan bisa sampai di surga. Apa yang saudara pertahankan sekarang di bumi, suamimu, istrimu, anak-anakmu, harta bendamu, yang saudara pertahankan di bumi, nggak akan saudara bawa di surga kok. Kan berkali-kali saya bilang, emang kalau Papa Peter berangkat duluan ke sana, emang Mama Peter mau ikut-ikutan? Berarti jamin saya enggak tuh. Paling cuma sampai di lubang doang, kan biasanya begitu pengalaman kita. Nangis. Tadi sebelahnya tanya, kenapa nangis dia? Dia ninggalin hutang juga. Jadi bukan nangis karena sedihnya, karena hutang nggak kebayar. Terus apa dia bilang, saya mau ikut-ikutan masuk ke surga, masuk ke dalam liang kubur. Nggak mungkin, saya nggak jamin, saudara. Karena keselamatan itu tanggung jawab kita masing-masing. Kan kita nggak bisa atur mau meninggal bareng-bareng. Bapak Peter nggak bisa bilang begini, Mama Peter nanti kita bareng-bareng, kita meninggal, kita lihat jam kapan ya. Tunggu anak-anak udah selesai dulu sekolah, udah berhasil, baru kita meninggal bareng-bareng. Ada mau begitu? Nggak ada. Saya mau katakan begini, apa yang saudara pertahankan di bumi, itu nggak akan ada nilainya di surga. Apa yang saudara pertahankan di bumi hari-hari ini? Pekerjaanmu kah? Harta bendamu kah? Nggak ada. Yang bisa saudara bawa sampai ke surga itu dari sekarang adalah imanmu. Mari tetap beriman kepada Tuhan mulai hari-hari ini. Ayat-ayat populer bilang begini, iman sebesar biji sesali kamu bisa memindahkan gunung. Apalagi cuma hanya kebutuhan, apalagi hanya pergumulan, apalagi hanya tentang sakit penyakitmu. Kalau Tuhanku tidak menolong aku, kata Daniel. Ini seperti ujaran, kalau mau bilang nyeleneh, kalau orang sini bilang ini, si Daniel ini. Dia tampil dan bilang begini, biar Tuanku Raja tahu, hai Raja Nebukadnezar, mungkin dia bisa berkata begitu ya. Saya nggak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Mungkin dia tunjuk karena ini bicara tentang sesuatu yang disampaikan oleh Daniel. Saya nggak akan menyembah, saya nggak akan ikut-ikutan sama mereka, karena saya percaya ada Tuhan yang lebih besar di atas segala-galanya. Mari tetap percaya, saudara, hari-hari ini. Menjalani hari-hari hidup saudara, kita nggak bisa menjalaninya itu dengan sendirian. Kita butuh Tuhan yang mampu memberikan kekuatan bagi saya dan saudara di tengah-tengah kita menghadapi masalah yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, yang pertama kita temukan di sana, apa yang bisa bertahan sampai ke surga? Iman kita. Yang kedua, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20. Yakobus pasal yang ke-20 sudah dapat? Tolong dibaca. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yang kedua, saudara-saudara, kita temukan di sana. Yang pertama yang bisa bertahan sampai membawa kita ke surga adalah iman. Yang kedua adalah perbuatan. Yakobus pasal 2:20 tegas berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Sia-sia kita sudah beriman selama ini, tetapi iman yang kita jalani hari-hari ini tanpa kita sertai dengan perbuatan. Kita berkata kita beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita tetap percaya Tuhan menolong. Tapi ketika ada masalah di hadapan kita, kita mundur, kita ciut, kita takut. Itu namanya iman tanpa perbuatan. Tuhan mengajar kita hari ini yang kedua untuk perbuatan.
Perbuatan itu apa? Melakukan. Kan berbuat sama dengan melakukan. Kalau kita tidak melakukan, artinya firman Allah berkata itu kosong. Coba lihat ayat yang ke-26. Saudara turun ke bawah, lihat ayat yang ke-26 bilang apa? Tadi iman tanpa perbuatan itu kosong, yang kedua apa? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Wah, ini lebih parah saudara-saudara. Tadi iman tanpa perbuatan itu kosong. Yang kedua, iman tanpa perbuatan itu apa? Mati. Nah, kalau sudah mati mau diapain lagi? Ya, kalau sudah mati nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, buang. Masih mending dikubur, tapi ini dibuang, saudara-saudara. Jadi iman kita yang kita kerjakan hari-hari ini harus disertai dengan perbuatan. Kalau enggak itu mati. Oh, saya percaya kepada Yesus, ngomongnya doang percaya, tetapi masih percaya lebih daripada Yesus di luar sana. Percayalah yang kejawen-kejawen, percayalah yang kelenik-kelenik, percayalah yang bisa ngelihat, bisa menerawang masa depan kita. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini nggak ada yang pergi ke tempat-tempat begitu. Tiba-tiba Pak Andris, udah ketemu dengan orang pintar. Tolong dong lihat, tolong terawang warung saya kira-kira mau jadi seperti apa. Terus perginya tahu nggak di mana? Di mana? Sukabumi. Masuk sampai ke dalam-dalam. Ketemunya yang menerawang itu orangnya sampai hari ini masih miskin. Nerawangin ini orang. Masa depan orang dia sendiri nggak tahu masa depannya seperti apa. Kita masih percaya pergi ke tempat sana. Hari Minggu kita berkata, oh Yesus kita percaya. Hari Senin kita mulai berubah lagi. Nanti hari Minggu balik lagi, saya percaya Yesus. Makanya berkata, iman tanpa perbuatan mati. Yang ketiga, 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Tolong dibaca. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Yang tidak berkesudahan apa? Katakan kiri kanan saudara, kasih. Kasih. Yang bisa bawa kita ke sorga itu cuma kasih. Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan yang ada dari saudara lihat hari-hari ini, yang meneliti berbagai macam virus dan bakteri dan lain sebagainya, semuanya akan berakhir, semuanya akan lenyap. Tetapi yang tinggal kekal untuk selama-lamanya itu apa? Kasih saudara. Firman Allah mengajarkan kita hari ini untuk belajar mengasihi. Aminnya cuma satu. Sebab tanpa kasih, saudara-saudara, kita nggak mungkin sampai ke sorga. Katakan amin. Firman Allah dengan tegas berkata, kasih tidak akan pernah berkesudahan. Arti tidak berkesudahan, tidak ada batasnya. Sampai di sorga kasih itu masih bisa bermanfaat. Apa yang saudara kerjakan hari ini di tempat ini, di tempat saudara, di rumah saudara, di pekerjaan saudara, di dalam segala aspek hidup saudara, kalau kita dasari semuanya dengan kasih, kasih inilah yang akan membawa kita tiba di tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Kasih tahu kiri kanan saudara, jangan berhenti mengasihi. Jangan berhenti mengasihi. Biar dia lagi marah-marah, udahlah. Kami di rumah sekarang suka bercanda-bercandaan.
Kalau ibu gembala agak sedikit nadanya naik sama anak-anak, saya langsung bilang begini. Saya langsung tunjuk anak-anak. Mereka langsung ketawa. Terus langsung begini. Kalau nggak gini, udah ada tanda-tandanya saudara-saudara. Ya ketimbang kita ribut, ya biasanya kan begitu ya di rumah tangga begitu kan? Apa tenang-tenang saja jemaat Tuhan di sini? Santai gitu. Waktu anak-anak bikin masalah, tenang saja. Ada begitu? Ada, pasti pastori aja begitu saudara-saudara. Tapi kan kita bisa tahu, kita bisa atur saudara-saudara ya. Ritmenya kita bisa mainkan kalau orang sini bilang. Tapi kalau mamanya sudah agak sedikit ini, Demi, udah manggil begitu, agak nadanya sedikit naik. Paling nggak dia lihat saya. Saya pun ketawa gini. Tanpa kata-kata saudara, dia udah ngerti. Tesa juga begitu. Dek. Dia juga kadang-kadang ngikut. Tapi jangan nggak harus saudara-saudara berlebihan menanggapinya. Nggak harus dengan cara yang berlebihan. Kalau kita tanggapi dengan cara yang berlebihan, bahaya saudara-saudara. Perang dunia ketiga, Yesus cepat banget datangnya kalau begitu. Langsung diangkat, yang berkenan, yang nggak berkenan ditinggalin. Tetap mengasihi, katakan amin saudara-saudara. Karena kasih yang akan bawa kita ke sorga. Nggak ada kasih nggak bisa masuk sorga saudara. Kasih artinya apa sih? Ucapan begini, terima kasih artinya apa sih? Ada sesuatu yang kita terima, terus bukti dari sesuatu yang kita terima itu kita katakan kan, terima kasih. Karena apa? Kita sudah terima kasih. Ada sesuatu yang dikasih, terima kasih. Itu kan dasar katanya dari kasih juga. Memberi tanpa syarat itu kasih. Dimarahin tetap kita mengasihi. Katakan amin. Nggak dikasih gaji bulanan tetap kita mengasihi. Pasti aminnya berkurang. Saya sudah tahu itu. Dalam keadaan apapun juga saudara-saudara tetap mengasihi. Katakan amin. Yang terakhir, yang bisa bawa kita sampai ke sorga. Buka Markus pasalnya yang ke-10. Sudah dapati 3 hal tadi, iman, perbuatan, kasih. Dan yang ketiga, Markus pasal 10 ayatnya yang ke-17. Saya mau tutup dengan 2 ayat di bagian Markus ini. Markus 10 ayat yang ke-17. Coba dibaca. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini bicara tentang hidup yang kekal, bicara tentang sorga, bicara tentang tempat yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Yesus pergi punya kepentingan menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Dia bukan sekedar jalan-jalan, dia bukan sekedar tidak ada kerjaan di bumi ini terus dia pergi ke sana. Tidak, dia menyiapkan tempat bagi saya dan saudara, menyediakan tempat untuk hidup yang kekal. Dan seorang anak muda bertanya kepadanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus jawab, Markus pasal 10 ayat yang ke-21. Yesus jawab dengan apa? Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Untuk sampai ke sorga saudara-saudara, Yesus mengajarkan untuk berkorban. Saya katakan tadi, apa yang saudara miliki di bumi ini tidak akan punya manfaat di sorga.
Tapi apa yang saudara miliki selama saudara di bumi, saudara manfaatkan itu bagi pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, itu akan punya manfaat besar di sorga. Saya tidak berkata karena, wah, ini karena Bapak Gembala ini ada pesan-pesan khusus. Nggak ada, saudara-saudara. Tapi saya mau bicara tentang hidup yang kekal. Apa gunanya saudara memperoleh segala, kata firman Allah? Apa gunanya saudara memperoleh segala sesuatu yang ada di bumi ini? Saudara miliki segala sesuatu, tetapi jiwa saudara binasa, nggak ada gunanya. Tapi firman Allah berkata, ketika dia ingin memperoleh hidup yang kekal, satu-satunya cara, satu-satunya jalan yang Yesus katakan, jualah segala apa yang kau miliki. Artinya dia berkorban. Makanya dia berkata, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, baru kamu akan peroleh hartamu di sorga, baru kamu akan peroleh hidup yang kekal. Yang keempat, berkorban. Bahasa sederhananya bilang begini, jangan pelit di dunia ini. Oh, amin, ya cuma satu doang. Amin. Apa sebagian besar kita pada pelit semua? Nang holit. Jangan pelit kalau ada di dunia ini. Apa yang saudara bisa beri, berkali-kali saya katakan, kalau saudara nggak punya materi, beri tubuh saudara, beri tenaga saudara, beri waktu saudara bagi pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saudara punya materi dari hasil pekerjaan saudara, terus saudara masih pelit kepada orang lain, masih pelit untuk pekerjaan Tuhan, jangan harap saudara terima tempat yang disiapkan bagi saudara. Diberikan kepada orang lain. Ingatkah saudara persembahan janda yang miskin dengan seorang yang kaya? Seorang yang kaya dia kasih semua apa yang dia miliki, banyak. Banyak, bukan semua. Tetapi janda dengan persembahan yang sedikit, tetapi itu semua yang dia miliki. Yang besoknya dia tidak tahu mau makan apa. Dia beri untuk Tuhan. Dan dalam perumpamaan itu berkata, persembahan janda yang miskin inilah yang diterima oleh Tuhan. Ingatkah kita janda di Sarfat? Dia memberi segala sesuatu yang dia miliki. Yang firman Allah berkata, besok dia tidak tahu mau makan apa. Tapi ketika dia berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan ganti berlipat kali ganda di dunia. Bahkan dia terima kerajaan sorga. Ketika kita mau berani berkorban, saudara-saudara, korban inilah yang akan mampu bawa kita sampai ke sorga. Dan saya yakin, saya percaya, ketika hidup kita itu dipenuhi dengan iman, iman itu disertai dengan perbuatan, perbuatan itu kita dasari dengan kasih, maka kita akan menjadi orang-orang yang rela berkorban untuk pekerjaan. Nggak akan pernah hitung-hitungan lagi. Dia nggak akan pernah berkata, waduh besok saya mau makan apa nih? Buat saya aja hari ini sudah begini, masa saya harus berkorban lagi? Masa saya harus bantu orang lagi? Saya bilang, maaf ya, saya bilang, kami waktu keadaan begini, saya sudah cerita bagi saudara hari-hari minggu yang kemarin, beras bisa numpuk, saudara-saudara. Terus kami harus pakai sendiri, nggak bisa. Ketika kami punya sesuatu, kami harus secepatnya untuk berbagi. Karena apa? Saya punya dasar, saudara-saudara. Dan saudara nggak usah takut miskin dah kalau saudara berkorban. Saudara mau pelit-pelit juga, saudara, hari-hari ini kita akan merasakan, saudara-saudara, uang kita itu nggak akan ada nilainya, nggak akan punya manfaat. Mungkin saudara nabung beberapa tahun belakangan ini untuk saudara pulang kampung. Hari ini apa saudara bisa pulang kampung? Nggak bisa. Orang semua punya uang, mau terbang pakai apa dia? Nggak bisa. Artinya Tuhan bisa buat keadaan itu bisa berputar. Yang tadinya kita terlalu berharap banyak dengan uang kita, Tuhan bisa putar bahwa uang kita itu nggak bisa buat apa-apa dalam hidup kita. Nggak akan ada nilainya nanti. Apa yang saudara tahan? Saya harus berkali-kali katakan, saudara, yang saudara tahan di bumi ini nggak akan saudara bawa di sorga kok. Nggak ada. Emang saudara pikir kalau Gerson dipanggil Tuhan dia mau bawa itu Scorpio-nya dia? Nggak ada dia bawa itu. Kalaupun dia bawanya itu cuma sampai dikubur. Ada seorang pengusaha di Cina kan, dia mati. Di Cina apa di mana? Dikuburin pakai mobilnya, duduk seperti sedang menyetir. Kenapa katanya? Iya, supaya nanti kalau saya sudah mati,
saya cepat sampai ke sorga. Dari mana ceritanya? Ya kita boleh sampai ke sorga, tapi mobilnya kan bisa kita bagi orang yang lain, bagi orang yang membutuhkan. Yang saudara simpan hari-hari ini nggak akan ada nilainya berikut. Ya. Banyak-banyak berkorbanlah saudara-saudara. Aminnya lemes ya kalau bicara korban di sini ya. Susah benar. Tuhan gak lama lagi datang, saudara. Lakukan apa yang perlu saudara lakukan. Beri apa yang saudara harus beri. Jangan ditahan-tahan. Karena ketika saudara beri itu di dunia ini, saudara akan terima upahnya di sorga nantinya. Apa yang saudara kerjakan yang baik di bumi ini, saudara akan terima nantinya di sorga. Kalau bicara tempat, pasti tempatnya itu sudah ada. Tinggal masalahnya bagaimana kita bisa sampai ke sorga. Itu yang menjadi pertanyaan, yang menjadi pembahasan kita hari ini. Hanya dengan iman, perbuatan, kasih, dan korban saudara lain yang akan mampu membawa saudara sampai ke sorga. Tidak ada yang lain. Jadi hari ini mari, saudara-saudara, saya rindu kita semua mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Dia persiapkan tempat bagi kita. Dan di bumi ini kita persiapkan kehidupan kita untuk bisa bertahan sampai kepada sorga. Iman, perbuatan, kasih saudara, dan korban saudara akan mampu bawa saudara sampai kepada tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Mari kita renungkan firman Allah. Biar firman Allah boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk membuka lagi cara berpikir kita hari-hari ini. Bahwa ternyata tidak ada yang dapat kita banggakan untuk kita bisa sampai terima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang kekal itu. Tempat yang disiapkan oleh Tuhan, tidak ada cara lain selain kita harus tetap beriman. Iman kepada Tuhan disertai dengan perbuatan kita, dan kita mengasihi, juga kita berkorban. Haleluya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat firman Allah yang kita dengar hari ini. Biar Tuhan menolong kita semua. Tuhan memampukan kita untuk menerima, mencerna firman Allah dalam hidup kita hari-hari ini. Haleluya. Kita nyanyikan pujian El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Haleluya. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai. Amin. Haleluya. Haleluya.
kita cemas, situasi hari-hari membuat kita khawatir menghadapi hidup ini. Yesus ketika dia mau naik ke surga, dia menjanjikan sesuatu bagi saya dan saudara. Dia berkata dia tidak akan pernah membiarkan kita yatim piatu. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Selama kita ada di bumi ini, percayalah, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara, yang membuat kita tidak harus takut lagi. Tuhan minta bagi kita hari ini tempat yang sudah disiapkan bagi saya dan saudara. Biarlah tempat itu juga boleh menjadi milik kita, dengan catatan kita siapkan hidup kita selama ada di bumi. Apa yang harus kita kerjakan? Di mana berkata kita harus memiliki iman. Iman itu adalah tanpa syarat. Percaya tanpa syarat itu iman. Kepada siapa kita percaya hari ini selain kepada Yesus Tuhan kita, yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Dia sudah berikan nyawanya untuk saya dan saudara. Dia sudah tebus hidup saya dan saudara. Ini bicara sebuah jaminan yang pasti bagi kita semua hari-hari ini. Miliki iman. Daniel berkata, saya tahu saya punya Allah yang besar. Saya tahu saya punya Allah yang dahsyat. Saya tahu saya punya Allah yang luar biasa, yang pasti bisa menolong saya. Tapi dalam sebuah kalimat dia berkata, sekalipun Allah itu tidak menolong aku, Allah yang dahsyat itu tidak menolong aku tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Mungkin situasi membuat saudara berkata seperti ini. Sekeliling saudara sepertinya membuat hidup saudara mulai goyah hari-hari ini. Iman saudara mulai goyah hari-hari ini. Pengharapan saudara mulai goyah hari-hari ini. Mari terus beriman kepada Tuhan. Percaya kepadanya tanpa syarat. Tanpa harus berkata, Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku? Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan aku? Percayalah saudara, di kayu salib ada satu perkataan Yesus. Dia berkata, sudah selesai. Artinya semua diselesaikan di kayu salib melalui pengorbanannya. Dia berikan nyawanya untuk membayar tunai segala apa yang menjadi dosa-dosa dan perbuatan kita. Untuk itu meyakinkan kita bahwa dia tidak akan pernah tinggalkan engkau. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dalam keadaan apapun juga hari-hari ini. Jangan goyah imanmu. Jangan goyah keyakinanmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, yakinlah ada Yesus. Jangan biarkan tempatmu diisi oleh orang lain. Jangan biarkan tempatmu itu dimiliki oleh orang lain. Engkau yang berhak atas tempat yang disiapkan itu, bukan orang lain. Mari kita berlomba-lomba untuk kita dapatkan tempat itu. Hari-hari ini kita sedang berlomba, di mana berkata kita sedang ada dalam pertandingan iman, dan hanya ada satu pemenangnya. Mari kita jadi pemenang dalam perlombaan, dalam pertandingan iman kita kepada Tuhan. Kita bisa menang atas segala sesuatu. Kita bisa menang atas tantangan hidup kita. Kita bisa menang atas pergumulan dalam pekerjaan kita. Kita bisa menang atas segala sakit penyakit kita. Kita bisa menang di dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi kita. Kita harus bertanding dalam pertandingan iman. Hari-hari ini kita sedang ada dalam gelanggang pertandingan. Paulus mengibaratkan bahwa kita sedang ada di arena pertandingan tinju. Dan dia berkata, aku tidak memukul seperti usaha menjaring angin. Dia tidak memukul tanpa ada sasaran yang tepat. Mari terus berlomba, mari terus beriman.
ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan, jangan pernah goyah imanmu. Diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan, jangan pernah goyah imanmu. Karena syarat untuk selamat bukan karena harta, syarat untuk selamat bukan karena orang lain, syarat untuk selamat satu-satunya hanya beriman kepada Yesus Kristus. Kalau iman saudara kepada Yesus, pandanganmu tertuju kepada Yesus, keselamatan pasti jadi bahagian milik kita. Yakini dalam hidupmu, Dia pasti menolong saudara. Di tengah-tengah kelemahanmu, Dia datang bagi saudara hari ini. Di tengah-tengah ketidakberdayaanmu, Dia ada bagimu hari ini. Dia siap untuk melawat saudara. Dia siap untuk memberkati hidup saudara. Siapapun engkau hari ini, mari masing-masing kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita menyiapkan sesuatu yang bisa bermanfaat sampai di sorga atau belum? Hari ini introspeksi dirimu dan berkata, Tuhan, iman saya masih kurang, tambahkan iman kami. Tuhan, perbuatan saya masih kurang. Selama ini saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ampuni saya Tuhan. Tuhan, selama ini saya kurang mengasihi. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan. Tuhan, selama ini mungkin kami kurang berkorban untuk Engkau, untuk pekerjaanmu, untuk orang lain, untuk orang-orang yang berkekurangan. Ajar kami Tuhan hari-hari ini, untuk kami mau berani, lebih berani lagi berkorban. Bukan karena kami berlebihan, tetapi karena kami mengasihi Tuhan, kami mau berkorban. Karena kami beriman, maka iman itu kami sertai dengan perbuatan, dan perbuatan itu disertai dan dilandasi dengan kasih, maka kami akan mampu berkorban. Ajar kami hari ini Tuhan, untuk berubah dalam hidup kami. Dan kami percaya, tempat yang Engkau siapkan menjadi bahagian milik kami, bukan milik orang lain. Kami rindu itu terjadi dalam hidup kami. Kami rindu itu kami miliki Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat sampai kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, untuk kami sampai kepada tempat yang sudah Engkau janjikan bagi kami. Dan kami percaya tempat itu pasti adanya. Dan lebih meyakinkan lagi bagi kami bahwa tempat itu jadi milik kami, bukan milik orang lain. Ini iman kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Mari nyanyikan kembali pujian ini. El Shaddai, El Shaddai, haleluya. Oh, El Shaddai, Allah El Shaddai ada bersama kita hari ini. Dia maha kuasa, Dia berkuasa atas hidupmu. Percaya Dia ada bersamamu. Yakin Dia ada bersamamu. Haleluya. Haleluya. El Shaddai mulia. El Shaddai. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin, haleluya. Kuasa berkat-Nya melimpah. Sekali lagi El Shaddai, El Shaddai. Oh, haleluya. Haleluya, renungkan firman Allah. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Kau ada bersama dengan kami, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa dalam hidup kami. Amin, 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 amin. Oh, El Shaddai mulia. El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau sediakan itu benar-benar menjadi milik kami. Kami akan terus berlatih lagi kami untuk terus beriman kepadamu, terus melakukan dengan perbuatan-perbuatan kami, terus mengasihi Tuhan, dan terus kami berkorban bagi Engkau dan pekerjaan-Mu, juga bagi sesama kami. Mari Engkau meteraikan firman Allah bagi kami semua. Biar firman Allah termeterai dalam hidup kami. Firman ini kami percaya akan tetap bertahan sampai pada waktunya Engkau jemput kami untuk mendapatkan tempat yang Engkau sudah siapkan hari-hari ini bagi kami. Berkati kami semua yang hadir hari ini. Jamah setiap kami. Kami percaya Tuhan pulihkan hidup kami. Kami akan pulang dengan berkat-berkat yang melimpah sesuai dengan janji firman-Mu bagi kami. Kami terima kebenaran firman Allah, mengucap syukur alaskan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan.